Kalau kau minum kopi tanpa berpikir, mungkin kau belum duduk di sini. Selamat datang di Kopi Aceh by HJK, podcast dan obrolan menjadi perlawanan dan suara jadi kekuatan. Salam hangat dari Basecamp Cemara, di lereng Siklop dan tepian Danau Sentani. Selamat sore, saudara-saudara sekalian. Di sini sudah ada narasumber kita. Kakak, selamat sore. Selamat sore, Berto. Wah, Wah. mungkin kakak bisa perkenalkan sedikit nama, terus status. Ya. Selamat sore semua, di mana saja teman-teman berada. Saya Albert Yomo, sekarang ini bekerja di Media Jubi Papua. Media Jubi Papua. Ya. Siap kakak. Media Jubi Papua, mungkin teman-teman yang sering baca-baca berita pasti tahu lah Jubi itu di mana dan Jubi itu apa. Kakak, saya ini kemarin sempat ada baca-baca tuh kakak pu cerita-cerita ini tuh menarik sekali. Cerita Kakak apa? dari apa? Lapangan bola, dari lapangan bola sampai ke apa? Dunia wartawan, jurnalis. Ya. Itu kakak perjalanan panjang sekali, mungkin kakak bisa cerita itu kakak pertama tuh kakak bisa bagaimana sampai kakak bisa terjun ke dalam dunia jurnalis tuh. Kakak kan pertama main bola, basket. Dari situ kakak bisa bagaimana sampai kakak bisa masuk di dunia jurnalis. Ya, itu kalau basket dengan sepak bola itu kegiatan yang saya lakukan waktu masih sekolah ya. Masih SMP, SMA itu masih main basket, terus sepak bola juga. Jadi di SMA Taruna Bakti saya masuk di tim basket Taruna Bakti. Terus di sepak bola itu waktu sudah kuliah di Faperta Unipa. Dulu namanya Faperta Uncen. Itu jadi salah satu pemain tim Faperta Uncen juga. Waktu itu sekarang sudah jadi Unipa. Oh, yang di Manokwari? Iya, ini Manokwari. Jadi terus sampai jadi wartawan itu waktu setelah selesai kuliah kita cari kerja toh. Tes PNS tidak dapat, jadi cari kerja, teman ajak untuk kerja sebagai ada lowongan di waktu itu Cendrawasih Pos. 2005 itu saya lulus 2004, 2005 itu Cendrawasih Pos buka peluang, saya buka lowongan kerja, teman yang ngajak saya karena teman ini dia punya kakak ada kerja di situ toh. Jadi saya tanya dia, wartawan itu seperti apa? Jadi ini kakak masih tidak tahu? Saya masih buta soal wartawan ini. Tiba-tiba dia ajak, terus dia cerita toh, wartawan itu begini. Kalau ya sudah pernah pergi coba sudah, gitu. Akhirnya pernah pergi daftar, terus waktu tes begini, teman yang ajak ini dia tidak lulus, dia tidak lulus tes, saya yang lulus. Akhirnya saya langsung di uji coba oleh Cepos selama 3 bulan. Tapi kayaknya saya 1 bulan saja terus diangkat jadi wartawan. Waktu itu masih calon reporter. Calon reporter itu 1 bulan atau 2 bulan itu terus diangkat jadi wartawan. Gitu. Jadi itu mulai dari setelah lulus dari kuliah. 2005 itu jadi wartawan di Cepos. 2005, 2006. Ini seberapa tahun kakak? Kalau kau hitung dari 2005 sampai sekarang 2025 itu sudah 20 tahun. Ini kakak jadi jurnalis itu kakak pernah ada rasa macam kayak bosan, capek, begitu kan? Tidak mungkin menuliskan banyak sekali sekarang tuh kayak macam tong yang sekarang ini mau kerja pers saja nih kayak studi ini macam sumalas sekali. Tapi kakak pernah ada rasa begitu kan, tidak kayak macam bosan atau capek? Iya, setiap pekerjaan itu pasti ada saat-saat dimana kita rasa sudah capek, sudah bosan, sudah malas lagi mau kerja, itu pasti ada. Termasuk di kerja sebagai wartawan. Jadi pernah ya 1,5 tahun kan bekerja di Cepos, terus teman ajak kembali main bola lagi ke Jawa sana. Jadi saya ikut ini, teman ini lagi main bola di Jawa sana. Jadi di Persela Lamongan, tes di Persela Lamongan, di Arema Malang, sampai terakhir di Persela Malang itu 1 bulan di Persela Malang.
Ya, tong pergi uji coba dengan Persik Kediri. Seleksi. Iya, masih seleksi waktu itu. Sampai domba saya pergi ikut seleksi uji coba dengan Persik Kediri. Waktu itu ada Christian Gonzalez ada main di situ. Nah, terus kembali lagi ke Malang. Dong bilang saya punya posisi sudah ada pemain asing yang mau tempati, jadi saya tidak di kontrak. Diikutkan Ya, kontrak. saya tidak dipakai. Jadi saya kembali lagi ke Jayapura. Teman-teman suruh kerja lagi di media lagi. Media lagi. Ya, jadi wartawan lagi gitu. Iya. Tuh kakak macam ini pas kakak pertama kali dengar pas kakak sudah mulai ikut-ikut ini dalam media ini nih kakak, apa yang buat kakak tertarik dengan jurnalis ini? Jurnalis itu mungkin ini ya senang saja orang baca kita tulis toh. Jadi kayak ada seni begitu toh. Seni kita bisa menguraikan satu peristiwa, satu kegiatan secara terstruktur. Terus ada dong bilang ada gaya-gaya selingkuh di tulisan. Nah itu saya belajar terus bagaimana bisa tulis yang baik. Saya baca-baca media-media yang top di Indonesia. Saya baca dong punya tulisan, oh ini tulisan begini yang bagus, saya coba tiru lagi. Jadi ya dia punya seninya di situ. Jadi saya tidak puas di saya punya gaya tulisan yang misalnya yang news, berita pendek, tapi saya coba lihat lagi, ini bagaimana bisa tulis sampai panjang ini, sampai tulis mendalam, terus ada lagi namanya feature, satu tulisan yang bisa menggugah, yang memiliki nilai humanis gitu. Saya coba lagi belajar menulis seperti itu. Jadi itu iya, jurnalis dia punya yang bikin saya tertarik itu di bagian-bagian itu sudah. Biasa kan. Terus liputan apa yang paling berkesan sepanjang selama kakak sudah bekerja 20 tahun nih? Mungkin yang kakak sudah buat gitu. Liputan yang paling berkesan di kakak punya. Waktu meliputan di Membramo. Membramo ya? Ya. Membramo itu salah satu tempat yang terpencil. Jadi waktu itu saya bekerja dengan Yayasan Lingkungan Hidup di Ali Papua. Terus suruh ketong ke Membramo. Jadi karena dasarnya sudah ada dasar wartawan. Jadi saya ke Membramo itu macam saya rasa, wes ini sudah ini banyak sekali yang saya bisa tulis ini gitu. Banyak yang baru. Iya. Jadi melihat dong punya kondisi pendidikan di sana, kondisi kesehatan. Nah, itu yang susah terdapat di kota, tapi di tempat-tempat terpencil seperti begitu tuh kayak untuk wartawan itu sesuatu yang wah ini banyak sekali berita-berita menarik ini. Jadi bahan. Ya, jadi bahan banyak begitu. Jadi saya menulis banyak kisah-kisah dari Membramo, baik tentang isu pendidikan, isu kesehatan, sampai waktu itu program respek waktu itu gubernurnya Pak Bas. Dia punya program respek itu saya ikuti itu tidak jalan baik di tempat-tempat di Membramo. Ya, itu bikin saya tulis banyak soal kegiatan liputan di Membramo sana. Dengar-dengar juga kakak ada bikin buku tentang Membramo juga ya? Ya itu dari situ, perjalanan dari situ. Dari kumpulan-kumpulan tulisan di Membramo itu. Sebenarnya saya terencana bikin buku, tapi waktu sudah 12 tahun atau 15 tahun kan, setelah ke Membramo itu saya ketemu orang Membramo di Sentani. Baru saya tanya dia, Bapak bagaimana, Bapak dong punya kampung perkembangan sekarang, kabupaten baru, jadi mungkin kita mau maju kan? Kemajuan. Bapak bilang, yang kau pergi waktu itu kondisinya sama sudah. Kondisi waktu itu ya sekarang sama sudah, tidak ada perubahan. Ini su jadi kabupaten jadi kabupaten, tapi dong kondisi tidak berubah. Ya berubah ya. Ya itu dari pertemuan itu yang kemudian saya pulang ke rumah dan saya mulai kumpul kembali tulisan di Membramo itu. Cari, kebetulan saya arsip baik, jadi saya kumpul sampai sudah cukup. Bukan cukup, tapi hampir semua saya tulisan Membramo saya kumpul semua, terus saya urut dia untuk apakah ini bisa jadi buku atau tidak begitu. Dan akhirnya dari beberapa
eh, saya coba-coba kirim ke ini ke beberapa tempat. Nah, hanya Balitbangda Provinsi Papua Barat yang merespon. Dia bilang ini bisa jadi buku. Akhirnya diterbitkan oleh Balitbangda Provinsi Papua Barat. Tambang ya. Ya, Membramo cerita kisah perjalanan. Itu ada judul bukunya. Itu bukunya terbit tahun 2020 2022. 22 ya. Iya. Dari perjalanan 2009 sampai 2011 di Membramo itu dia cerita itu dari kisah itu dari 2009 sampai 2011. Nah itu tadi saya bilang, saya kenapa angkat cerita itu karena setelah 15 tahun atau 12 tahun dari ketemu kunjungan ke Membramo, saya ketemu orang di orang Membramo di Sentani itu, karena dia bilang tidak ada perubahan di dong kampung, jadi saya tertarik itu. Kayaknya tuh harus tulis buku nih supaya mungkin ada yang bisa baca terus lihat. Baru kakak macam kakak macam ada pernah dapat kayak tantangan-tantangan terbesar begitu pas kakak jadi jurnalis di Papua begini tuh. Maksudnya kakak punya apa tantangan terbesar gitu kakak? Iya, sebenarnya tantangan semua sama. Kerja di Membramo itu ketemu misalnya dapat serangan malaria, ular, lintah, sampai tidur di tengah-tengah hutan, pun jalan kaki kadang 3 hari baru sampai di satu kampung. Terus menyusuri sungai Membramo. Ya saya pernah sakit sampai ini kayak cikungunya begitu, semua ini kram. Tangan kaki itu semua tidak bisa kas lurus. Tak kancing begitu. Jadi dorang pikul saya dari mau ke toilet kembali itu semua dong pikul saya. Waktu itu ikutan jalan-jalan Membramo dia punya itu tantangan itu, medan yang berat, terus nyamuk yang banyak itu kan di Membramo itu makan dalam kelambu. Nyamuk? Makan dalam kelambu juga itu tetap nyamuk masuk juga, serang juga. Karena kelambu juga bocor-bocor banyak tuh. Masyarakat kelambu juga tong pakai itu bocor-bocor banyak. Bahkan tong kelambu itu biarpun kita sudah ini semua tapi tetap nyamuk bisa masuk. Nah itu yang di Membramo. Kalau waktu saya di Cepos itu saya pernah ditugaskan di Polsek KB dan pengadilan. Itu saya pertama kali itu bagaimana saya disuruh liput orang yang bunuh diri. Terus ya sampai kita pergi ke kamar mayat itu. Jadi saya mau ambil itu kan ya tahu tuh kalau barang yang busuk gitu dia bau bagaimana. Jadi itu kita harus ambil fotonya. Jadi saya terpaksa ini taruh rokok itu empat batang di mulut saya bakar bro. Jadi dikasih ini tutup bau itu. Jadi itu pengalaman yang paling saya ingat itu. Terus satunya itu waktu di pengadilan itu sambil gambar waktu kasus pembunuhan. Itu selesai liputan di pengadilan pas mau keluar, saya keluar itu dari pengadilan bersamaan dengan para tahanan yang keluar dari mobil lewat samping pengadilan. Jadi dong situ baru bilang stop, ini wartawan yang ada foto-foto tadi nih. Jadi dong tahan kakak? Iya dong sempat ini mau keroyok ini, tapi karena saya juga linjat tuh dong pukul saya terus ada yang dong punya petugas ini langsung tahan semua, mengamankan. Dia bilang, kok itu ambil gambar itu, yang lain jangan kau ambil gambar di sini. Jadi itu tantangan juga. Apa masalah-masalah yang saya hadapi yang waktu liputan begitu. Terus kak, bagaimana kakak menjaga integritas ketika berhadapan dengan tekanan dari pihak berkuasa atau perusahaan besar gitu kan? Nah itu belum pernah ya? Belum pernah. Cuma itu ya kadang itu macam kita meliput tentang aktivitas pemerintahan itu dari sisi bisnis itu menguntungkan buat perusahaan media. Tapi dari sisi kita sebagai wartawan ya itu kita tidak bebas begitu. Nah, jadi media-media di Papua ini kan banyak menggantungkan hidup juga dari kerjasama dengan pemerintah daerah. Makanya kenapa kita wartawan banyak meliput tentang kegiatan pemerintah daerah karena itu supaya bisa hidup. Ya. Jadi itu sebenarnya masalah buat kita secara pribadi begitu.
artinya kita mau liput hal-hal yang untuk kepentingan masyarakat itu jadi porsinya sedikit. Padahal ya ketong belajar itu, ketong punya loyalitas itu kan untuk warga toh, bukan untuk penguasa. Tapi ya kondisi begitu, jadi apa yang ditugaskan oleh redaktur kita waktu itu harus jalan dan harus penuhi. Jadi waktu itu kalau tidak salah itu kita dibebankan 1 hari 3 berita. Jadi memang ya kadang stres juga pikir itu 3 berita bagaimana, siapa yang diwawancarai, apa pertanyaannya apa saja. Itu dalam 1 hari. 1 hari harus 3 berita waktu di Cepos itu. Jadi dia memaksa kita untuk berpikir ini apa topiknya, siapa yang diwawancarai. Tapi waktu itu saya enak itu waktu ngepost di kepolisian dengan kejaksaan pengadilan negeri, itu berita banyak. Jadi pasti ada kasus yang orang terlapor, bikin tulisan langsung, itu biasa banyak dapat berita dari situ. Benar, Kakak. Terus kan kakak di dalam dunia jurnalis ini kakak sudah 20 tahun. Mungkin ada kakak punya kayak didikan gitu, atau mungkin yang pokoknya pernah belajar dari kakak begitu, mungkin kakak bisa ceritakan, mungkin ada yang sudah jadi. Saya sudah banyak kali memfasilitasi beberapa pelatihan, mulai dari pelatihan buat anak-anak SD, SMP di Sira dan Mangrolo di Sorong Selatan, terus anak-anak pemuda di Malomkarta di Sorong, terus anak-anak di Kota Sorong juga, anak-anak muda, terus di Manokwari itu mahasiswa pegawai negeri, terus kesini di Jayapura sudah banyak. Nah yang terakhir itu pelatihan buat organisasi masyarakat sipil, staf-staf organisasi masyarakat sipil, terus buat staf-staf Kominfo di Kabupaten Puncak. Terakhir ini saya lagi mentoring adik-adik di rumah belajar Honai Jurnalis Kampung. Ini sudah mau 1 tahun. Tuh kalau yang di Honai Jurnalis Kampung tuh kira-kira sekarang lo punya perkembangan tuh bagaimana? Kalau sekarang itu ada 4 orang yang ikut, yang lagi magang di Jubi, dan saya lihat ya progresnya itu lumayan bagus. Jadi dari waktu ke waktu saya lihat teman-teman adik-adik ini sudah bisa menulis, membuat konten untuk media sosial, bisa membuat video. Itu sesuatu yang membanggakan buat saya begitu. Ya mudah-mudahan mereka bisa jadi jurnalis-jurnalis baru untuk tanah Papua ini. Begitu. Saya tambahkan yang tadi itu beberapa pelatihan yang saya buat di Manokwari itu sudah ada 4 atau 5 orang yang sudah jadi wartawan di sana. Bahkan teman-teman yang dari provinsi itu, mereka sekarang sudah di Provinsi Papua Barat itu dari Balitbangla, mereka sudah bisa bikin mereka majalah sendiri dan mereka yang tulis sendiri. Kakak buka kader berarti. Iya, jadi itu ya buat saya senang juga, Bang. Ya, bangga. Ya. Terus kakak ini apa yang buat kakak yakin hingga kakak korbankan kakak waktu tenaga untuk mengajar di daerah-daerah di Papua sampai sekarang kakak masih mengajar di yang terakhir Honai Jurnalis Kampung? Saya tidak tahu ya kenapa sampai saya ini, tapi yang jelas itu saya mau itu ada banyak anak-anak muda yang harus jadi wartawan begitu, karena ini profesi yang minim, yang tidak banyak disukai orang begitu. Iya. Jadi saya pernah di sekretaris PWI, jadi itu tantangan yang jadi PR besar buat kita itu bagaimana mendorong anak-anak muda, khususnya orang-orang Papua ini menyukai profesi jurnalistik begitu. Orang semua kan lari ke tentara, polisi, pegawai negeri, dan profesi yang bilang yang ada seragam, yang ada ini, yang mudah lah begitu, dapat gaji tiap bulan itu enak. Tapi yang profesi jurnalis ini banyak yang masuk, tapi kemudian keluar juga banyak gitu. Jadi tidak bisa bertahan lama di situ. Nah itu jadi ini penyemangat buat saya. Jadi buat saya itu saya harus ini
mulai apa ya, memberikan ilmu begitu kepada anak-anak muda, pada generasi muda. Siapa tahu dari sekian puluh orang ini yang kita latih ini ada yang mau jadi wartawan dan tertarik di dunia ini, tertarik di dunia jurnalistik. Jurnalistik.